Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara Asuh Diri malam ini dan kali ini saya dengan Aleima akan ngobrol singkat di acara silat sesi kilat 45 menit dan topik kali ini memang agak berbeda dengan topik-topik kita lainnya yang biasanya tentang terapi, penyembuhan, relasi, tentang menemukan kedamaian atau menyembuhkan our wounds. Kali ini topiknya agak sedikit berbeda, tapi menarik karena kali ini kita akan berbicara tentang kebijaksanaan atau the wisdom of Nusantara. Kebijaksanaan maupun nilai-nilai budaya dari Indonesia yang ternyata bisa membantu perkembangan dan pertumbuhan jiwa kita dari sisi psikologis kita dan bahkan mungkin kalau lebih tinggi dari sisi spiritualitas kita. Jadi ini topik yang mungkin masih baru di antara sahabat Asri semua, tetapi topik ini tentunya insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua dan kita jadi bisa lebih mengenal lagi tentang kebudayaan negara kita. Karena siapa sih yang nggak tahu kalau di Indonesia itu budayanya begitu banyak, begitu diverse, tapi belum tentu masing-masing dari kita tuh mengetahui dan mengenal budaya di Indonesia tuh sebetulnya seperti apa, di luar dari hal-hal yang biasa kita lakukan, di luar dari ritual-ritual yang kita lakukan. Apakah kita benar-benar mengerti makna di balik ritual tersebut? Apakah kita bisa memahami kebudayaan yang ada di dalam negara kita yang tentunya akhirnya berada di dalam diri kita sehingga kita bisa menggunakannya untuk tujuan yang lebih dalam lagi untuk batin kita, untuk jiwa kita dan untuk pertumbuhan kita. Oke, dan malam ini tentunya karena saya sebagai host atau moderator, jadi narasumbernya bukan saya. Narasumber yang pertama, saya boleh kenalkan Ibu Anggi. Silahkan Bu Anggi, apa kabar malam ini? Halo, selamat malam Mbak Alema. Kabar baik. Malam, Ibu Anggi cantik sekali. Terima kasih Mbak Alema juga. Cantik banget. Betul-betul seperti kayak udah siap mau nari Jawa loh Bu Anggi. Auranya tuh. Bu Anggi ini tidak hanya seorang psikolog, tapi juga waktu itu ngajar dance healing melalui tarian Jawa. Bener ya Bu ya? Iya, walaupun mungkin bukan sebagai penari ya, lebih ke karena seneng aja gitu. Iya, iya. Tapi nanti kita boleh ngobrolin tentang hal ini ya Bu, karena Boleh, menurutku boleh. menarik banget. Bagaimana kok bisa ada tarian melalui tarian Jawa itu bisa menyembuhkan. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke, dan narasumber selanjutnya atau kita sebutnya bintang tamu adalah Tio. Hai Tio, Halo, selamat malam. selamat malam. Tio lagi ada di mana sekarang? Di rumah nih, Oh, di ya udah sampai rumah. rumah. Tadi Oke. tadi kepikiran memang masih di jalan soalnya meeting harian. Tapi thank you banget udah diundang nih. Jarang-jarang sharing tentang ini. Biasanya topiknya beda-beda ya. Maksudnya teknologi dan lain-lain. Hari ini sharingnya agak sedikit berbeda. Dan aku di sini mungkin lebih banyak belajar nanti ya dibanding sharing-sharing gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau Bu teman-teman wondering, sahabat Asri wondering, Tio ini siapa? Tio ini adalah salah satu, boleh disebutkan Tio? Tio adalah pengusaha, Apa tuh? salah satu Oh, founder startup. iya, eh, mungkin aku perkenalan diri sedikit ya. Aku Tio Guritno, saya CEO dan co-founder dari Inspigo. Inspigo adalah sebuah learning platform fokus di para professionals, para pekerja. Jadi kita bantu mereka untuk upskill, mereka lebih ready lah dengan sekarang perubahan yang sangat cepat gitu. Jadi bisnis kita lebih banyak B2B. Dan aku memang backgroundnya teknologi, ya dulu lama di Silicon Valley. Jadi
biasanya memang sharing tentang teknologi, dan kebetulan memang Inspigo lagi build AI teknologi. Jadi kadang aku kalau diundang tentang ngomong tentang AI, aku juga selipkan sedikit spirituality ya. Tapi nanti mungkin aku share sedikit hubungannya apa. Eh, Cuma seneng banget sih diundang hari ini. Jadi nggak hanya untuk sharing, tapi aku pengen lebih banyak belajar nanti. Ya, thank you ya Tio udah datang. Dan sahabat Asri di sini, eh, sedikit promo boleh ya teman-teman. Jadi nanti dengarkan baik-baik sharing dari Bu Anggi maupun dari Tio untuk dua orang yang memberikan pertanyaan yang paling baik. Nanti kita akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah seperti yang sahabat Asri mungkin tahu, kita ada program membership, yaitu latihan mandiri, latihan meditasi maupun inner work rutin setiap bulannya. Dengan membership tersebut, kita bisa mengikuti 4-5 kelas latihan rutin tersebut. Dan untuk pertanyaan terbaik di sesi kali ini, 2 orang dengan pertanyaan paling baik akan mendapatkan potongan 50% untuk membership bulan pertama. Setelah itu kembali ke harga normal ya Bapak Ibu. Jadi untuk 1 bulan pertama aja. Dan nanti buat peserta dari sini yang ingin mendaftar membership juga akan mendapatkan potongan 25%. Oke, so sekarang kita mulai ya, kita ngobrol-ngobrolnya karena aku udah nggak sabar. Aku ada pertanyaan, mungkin ke Bu Anggi dulu, nanti baru ke Tio. Boleh, boleh. Ya, Aku deg-degan banget loh sebenarnya bahas ini ya tuh Allah kayak, sumpah ini ngobrol aja loh. Ngobrol iya, aja iya, namanya Aku siap silat. belajar ya, Mbak Silat. Anggi. sama-sama Mas Tio belajar bareng ya. Oke, Min Child, ya terima kasih. Oke, Bu Anggi, saya boleh tanya dulu nggak sih? Aku tertarik banget dengan latar belakang Bu Anggi. Mungkin Bu Anggi boleh cerita dulu ke sahabat Asri. Bu Anggi itu tuh punya latar belakang apa? Kok selain psikolog juga ngajarin uh, tari Jawa atau dance healing, ngerti kebudayaan Indonesia juga. Mungkin boleh cerita sedikit, Bu. Boleh, boleh. Jadi di sampingnya kalau psikolog itu kan kita udah tahu ya pokoknya kan proses belajarnya begitu ya dari universitas dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kemudian tertarik di budaya, tertarik di tari gitu ya? Karena kebetulan memang saya tuh tumbuh dari keluarga yang dekat sekali gitu sama budaya gitu. Kebetulan orang tua juga memang masih dari kecil mengarahkan kami untuk terlibat budaya. Bahkan kakak saya yang laki-laki pun pernah gitu ya disuruh untuk menari dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dikenalkan sama hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Kemudian kami juga dari keluarga yang masih mengikuti secara lengkap ritual-ritual gitu. Jadi mulai dari kalau pernikahan kan cukup panjang ya di Jawa juga ya ada beberapa ritual yang dilakukan. Nah, itu kami masih melakukan secara lengkap gitu. Kemudian setelah itu di setiap tahap kehidupan itu kan kalau di Jawa memang ada banyak proses yang dilalui, dialami dan itu tuh seperti apa ya ditandai dengan beberapa hal yang dikemas dalam ritual budaya. Nah, itu kami masih lengkap melakukannya gitu. Dan kenapa kok bisa seneng gitu? Karena ya kebetulan saya punya privilege orang tua yang bisa menjelaskan background itu. Kenapa Hmm. kok ini dilakukan? Kenapa kok itu dilakukan gitu? Pernah soalnya saya cerita nih sama temen gitu yang kebetulan dia juga melakukan tapi dia aku bete banget gitu. Ini Hmm. nih kenapa sih gitu seribet ini gitu ya. Hmm. Terus setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata oh iya aku tuh ternyata nggak tahu loh background di balik proses yang dilakukan ini tuh apa gitu. Nah, kebetulan saya punya privilege itu gitu. Jadi ketika setiap saya melakukan ritual budaya tadi gitu ya, mulai dari kecil sampai kemudian menikah dan lain sebagainya, itu tuh ada penjelasan di balik itu gitu dan Hmm. itulah yang kemudian jadi bikin seneng dan budaya juga kayak tertarik tari dan lain sebagainya ya karena memang dikenalkan sejak kecil kami dilibatkan dalam proses-proses itu. Nah, makanya sampai sekarang juga ketika apa namanya kuliah, ketika mengambil penelitian pada saat itu belajar ya sedikit banyak itu kemudian menjadi referensi yang ditarik benang merahnya gitu. Oke. Kalau aku penasaran nih, Bu Anggi, kalau dari pengalaman Bu Anggi sendiri, apalagi dengan background sebagai psikolog dan mendapatkan privilege, eh, dijelaskan di balik ritual itu ada apa?
sebetulnya apa sih koneksi kebudayaan dengan kejiwaan kita, atau mungkin dari sisi psikologis kita? Apa kaitannya dengan mengetahui atau mengenali, terus menjalankan dengan pertumbuhan psikologis kita, Bu? Oke, nah ini yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang apa hubungannya dengan kejiwaannya, pasti kental sekali ya kan ketika kita bicara tentang budaya itu nanti kita akan di situ ada apa ya namanya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk, kemudian apa namanya perilaku-perilaku yang dilakukan sesuai dengan mungkin ajarannya atau mungkin tuntutan di budaya itu sendiri begitu ya. Dan kemudian kan itu pasti membentuk perilaku, membentuk karakter. Nah, pasti proses ini juga membentuk pola pikir kita tentunya ya. Nah, pola pikir Hmm. ini kan erat sekali tentunya sama proses kejiwaan kita, bagaimana kita memandang sebuah masalah, bagaimana kita melakukan problem solving, bagaimana kita berinteraksi. Nah, itu sangat erat sekali gitu. Contohnya bagaimana, Bu? Kalau misalnya kita bandingkan ya, misalnya ada kebudayaan Jawa, katakanlah kita bandingkan dengan kebudayaan Sumatera gitu ya. Bagaimana ritualnya akhirnya mempengaruhi point of view dalam menghadapi masalah dan bahkan sampai ke actionnya. Oke, misal gini nih, kalau di anak-anak Jawa pada zaman dulu kan cukup banyak nih yang dilatih menari gitu ya. Nah, Mm-mm. dalam proses menari ini kan ada apa namanya eh, karakter karakter Mm. geraknya gitu ya, Mm-mm. karakter dari gerak tari Jawa sendiri aja kan kalau misalnya kita bandingkan dengan tempat lain yang berbeda gitu ya, misalnya lebih Mm. lemah lembut, lebih apa ya istilahnya kalau orang Jawa bilang lebih menep, lebih tenang gitu. Menep. Kemudian musik-musik yang dipakai juga kan instrumentalnya itu juga yang alunannya pelan gitu. Nah, di balik itu sendiri dalam proses pengajarannya pun ada tuntutan gitu untuk kamu harus lebih sabar dan otomatis terbentuk sih gitu ya dengan jenis tarian yang seperti itu, dengan jenis musik yang seperti itu. Kemudian kan masuk secara apa ya psikomotoriknya juga eh, terbentuk, proses berpikirnya masuk ke dalam otak, kemudian apa namanya apa ini namanya gelombang otaknya juga kemudian sesuai dengan itu. Nah, ini Mm. kemudian akhirnya membentuk mau nggak mau karakternya jadi seperti itu. Mungkin kalau di Sumatera gitu kan proses apa namanya berkeseniannya juga lebih ceria gitu ya, lebih ceria, lebih terbuka, lebih ekspresif gitu sehingga ini kemudian mempengaruhi. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Oke, jadi kalau melihat dari generasi sekarang ya, mungkin tidak seperti zaman baby boomers dulu lah, di mana Mm-mm. masih sangat kental dengan kebudayaan di Indonesia atau di daerahnya gitu, di dalam negara ini. Dengan begitu, bagaimana atau apa pengaruhnya mengenal kebudayaan Indonesia atau daerahnya dan tidak versus tidak dengan eh, kejiwaan atau psikologis kita, Bu? Apakah memang memberikan sebuah dampak yang signifikan terhadap perilaku sehari-hari, terhadap pola pikir, atau bahkan mungkin kalau misalnya kita ngomongin indeks tuh indeks kebahagiaan gitu, apakah juga mempengaruhi hal seperti itu gitu? Oke, mungkin sedikit apa ya kalau ini yang saya bayangkan gitu ya Mbak Lema ya. Kan kalau di Indonesia itu atau di timur lah gitu ya mungkin tidak hanya spesifik di Indonesia di beberapa negara di timur itu kan memang apa ya proses berpikir proses menghadapi permasalahan dalam hidup itu kan lebih banyak ke sisi rasa ya Hmm. gitu. Oke. Sedangkan kalau di barat itu kalau mau kita sedikit membandingkan mereka lebih banyak ke sisi kognitif gitu. Dan ini ternyata apa ya punya pengaruh yang cukup signifikan gitu dan yang saya tahu di beberapa tempat di apa namanya di timur di Indonesia gitu ya terutama di Jawa kalau saya di Jogja itu tuh kayak apa ya sisi batin dan lahir ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan walaupun proses menjalani hidupnya itu kalau saya diajari gitu ya sama orang tua dan leluhur gitu pada saat itu manusia itu sisi batinnya sebenarnya lebih banyak, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, pengaruh akulturasi juga, itu tuh ternyata kemudian ada hal yang menjadi tumpul
Hmm. gitu. Bukan berarti sisi kognitif ini sesuatu hal yang jelek, enggak gitu. Tetapi ketika itu kemudian yang menjadi lebih dominan, maka sisi ini itu tuh kayak tertutup gitu. Hmm. Padahal ketika kita menjalani hidup itu kalau apa namanya eh apa ya, kita tahu yang namanya intuisi. Kalau saya di Jawa tuh dikenalkan dengan istilah roso, Mbak. Agama pernah denger nggak ya? Rosso tahu. Iya, itu tuh sesuatu yang kayaknya beyond intuisi menurut saya. Jadi ketika kamu menyelesaikan sebuah masalah, itu tuh tidak lagi kamu menghadapinya secara kognitif, tetapi di situ tuh ada campur tangan dirimu sebagai manusia, sebagai makhluk, kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan dan lain sebagainya gitu-gitu. Sehingga apa ya, prosesnya itu nggak cuman berat di sini gitu. Hmm. Seringkali kalau kita dengar uh, zaman sekarang itu banyak, aku tuh selalu overthinking. Prosesku tuh di sini rame banget. Ada banyak sekali proses di kepala yang aku tidak bisa mengurai gitu. Nah, Hmm. itu tuh ketika saya mencoba untuk menggabungkan dua itu, iya ya, kalau orang zaman dulu itu, ya mereka berpikir pasti gitu. Tetapi proses batin ini loh yang membantu mereka itu bisa melihat situasi menjadi lebih clear Hmm. gitu. Contohnya apa sih Bu? Misalnya kalau Ibu kan lekatnya dengan budaya Jawa ya. Misalnya lekat dengan budaya Jawa, kalau ada permasalahan, apa sih yang dulu tuh mungkin dilakukan ketika kita mengadaptasi budaya Jawa dibandingkan dengan mungkin sekarang yang tidak mengadaptasikan budaya ini? Apa perbedaannya saat menghadapi sebuah masalah, Bu? Iya, misalnya apa ya? Tunggu saya coba cari. Misalnya, oke, kalau misalnya ya pokoknya kita sedang menghadapi satu masalah gitu ya. Orang-orang yang terbiasa apa namanya mengolah rasanya tadi itu mereka akan mencoba untuk mengerahkan semua sensenya. Tidak hanya bagaimana aku mencari penyelesaian masalah ini, Mm-mm. secara kognitif ya, kalau gimana caranya aku mencapai apa menyelesaikan permasalahan ini, tetapi dia juga mengerahkan sense di dalam tubuhnya gitu. Misalnya, oke, ketika aku ada masalah, ya ini memang sesuatu yang harus aku pikirkan, tetapi aku akan lebih mudah mengajak tubuhku untuk, oke, aku akan mencoba untuk tenang. Misalnya aku duduk dulu, melihat langit, kemudian dari proses itu tuh ada yang dia dapat tidak hanya melihat langit sebagai sebuah objek, tetapi ada energi yang kemudian ditukar di situ gitu. Ini mungkin sedikit cerita pengalaman, saya tidak tahu ya ini cukup Mm-mm. saintifik atau enggak gitu ya, tapi pribadi gitu ya yang saya Ya. rasakan. Pernah suatu ketika saya ada permasalahan, kemudian yang saya lakukan itu cuman saya duduk di balkon, kemudian saya ngelihat langit, di situ entah bentuknya seperti apa, kemudian saya merasa kayak saya melakukan sebuah dialog. Apakah dialog itu terjadi antara diri saya atau sesuatu, saya juga tidak tahu gitu ya prosesnya. Tetapi begitu dialog yang saya lakukan itu selesai, saya merasa kayak mendapatkan energi gitu. Kalau apa namanya ada energi yang ditukar gitu menurut saya. Jadi ininya lepas, tapi ada sesuatu yang tidak hanya sekedar lepas, tetapi kok ternyata badanku lebih enteng ya, dan jadi lebih bersemangat gitu. Dan apa yang dirasa tadi itu benar-benar detach gitu dari permasalahannya, rasanya eh, apa namanya beban rasanya itu kemudian jadi hilang gitu. Jadi Itu mungkin perbedaannya kalau dulu kita juga tidak hanya memakai kognitif kita, tapi kita betul-betul hadir di tubuh kita dan iya mengaktifkan seluruh panca indera panca kita indera. untuk merasa dan bisa dibilang menavigasi apa langkah selanjutnya yang mungkin juga bisa dibilang kadang illogical gitu ya. Betul. Meskipun tetap menggunakan kognitif kita atau sisi logika kita untuk berjalan melangkah ke depan di Iya. Hmm. Karena sebenarnya kan ketika kita hidup di alam semesta itu kalau kita mau lebih peka itu kan sebenarnya semuanya bersuara ya, Mbak Lena. Gitu. Ya. Saya pernah, ini dua momen yang menurut saya nggak akan saya lupa nih, gitu ya. Waktu saya menikah dan waktu saya hamil anak pertama. Gitu. Hmm. Ketika kita terbiasa untuk mengasah sisi batin, sisi rasa kita atau sisi rasa gitu ya kalau orang Jogja bilangnya, itu tuh ada hal yang kadang-kadang nggak bisa kita apa bisa kita dengar tapi nggak melalui telinga gitu. Ketika saya menikah, kan kalau menikah itu kan ini ya, dengan adat, kemudian yang menurut saya pada saat itu cukup berat adalah sanggul. Hmm.
Sanggul di Jawa itu kan pakai buntelan pandan dan itu berat banget. Begitu dilepas tuh benjol gitu ya di kepala itu gitu. Hmm. Waktu itu saya sempat mengeluh, ini kok baru jam segini aja rasanya udah berat banget nih, aku pakai sampai nanti siang loh gitu. Kemudian saya coba duduk, saya coba diam, ternyata saya mendengar sebuah suara ketika saya mencoba untuk merasakan itu gitu ya. Suara itu tuh sesuatu yang mungkin kalau saya pada saat itu eh, apa ya, kayak mengeluh saja, itu bukan sesuatu hal yang mungkin keluar dari pikiran saya gitu. Nah, yang keluar adalah waktu itu yang saya ingat seperti sebuah pesan gitu. Yo ngono kuwi wong wedok iku di dalam sebuah pernikahan. Ya begitulah perempuan itu di dalam sebuah pernikahan. Sanggane kuwi abot, yang disangga itu berat. Sehingga ini adalah sebuah apa ya? Yok itu adalah sebuah sanepo, adalah sebuah pesan. Begitulah yang akan terjadi ketika kamu menjadi istri, masuk dalam sebuah pernikahan, ya tanggung jawabmu itu besar gitu. Ini hanya sebuah simbol aja. Jadi ya Hmm. sudah, terima aja itu. Setelah itu jadi ringan nggak, Bu? Setelah itu jadi lebih menerima Hmm. gitu. Dan apakah kemudian jadi lebih ringan apa enggak, ya karena proses penerimaan itu akhirnya kemudian jadi, oh ya sudah, ini sesuatu yang memang harus dijalani gitu. Hmm. Itu satu. Kemudian ketika saya hamil anak pertama, waktu itu sudah 8 bulan gitu ya saya, dan saya ikut hipnobirthing Mm-mm. untuk mempersiapkan diri gitu ya. Ya, Dan ya. eh, saya itu kan model yang kalau bisa hal-hal yang menyakitkan lebih baik ya udah, ketika harus dihadapi ya udah dihadapi aja gitu. Tapi saya tidak mencoba untuk mencari tahu secara detail gitu. Jadi saya tuh nggak pernah nonton video orang melahirkan gitu. Hmm. Sampai ketika proses itu saya dikasih lihat di akhir sesi. Ada video orang melahirkan. Pulang dari situ tuh saya tremor, saya takut, saya cemas, saya khawatir gitu. Saya coba untuk diem tapi nggak hilang gitu. Tapi entah kenapa pada saat itu saya tuh kayak mendengar suara lagi gitu ya di sini. Saya dengar pada saat itu, ibu itu kenapa kok takut gitu. Wong aku saja nggak apa-apa. Aku tuh sudah tahu jalannya lewat mana. Aku sudah tahu aku harus ngapain. Ibu cukup percaya aja sama badanmu sendiri dan aku. Pada saat itu saya nangis gitu. Karena saya ngerasa bahwa saya dengar loh suara dia ngomong, tapi itu nggak di sini gitu. Di batin ya Iya, munculnya. gitu. Hmm. Dan itu menurut saya adalah suara paling pure yang pernah saya dengar terkait dengan proses dialog. Tapi saya merasa sih pada saat itu bukan sebuah dialog dengan diri saya gitu ya. Gitu. Oke. Menarik sekali, Ibu. Nanti saya lanjut lagi ya Boleh, pertanyaannya. boleh, boleh, boleh. Karena kalau ngomongin pengalaman pribadi, sebetulnya aku juga pengen undang Tio untuk mungkin sharing sedikit. Ada pengalaman apa sih Tio sampai akhirnya bisa bahasa kasar itu kecantol sama eh, kebudayaan di Indonesia, mempelajari nilai-nilai dan kebijaksanaannya, sama apa akhirnya kaitannya dengan eh, pertumbuhan psikologisnya Tio sendiri atau how you open up to your own self gitu. Oke, jadi aku kalau di sini karena aku bukan psikolog ya, jadi aku cerita tentang pengalamanku aja gitu ya, Ya, pengalamanku dan eh, ya tadi kan mungkin udah dijelasin sedikit tadi backgroundku lebih ke teknologi ya, di industri teknologi udah 20 tahunan. Eh, jadi memang kalau secara profil ya banyak logiknya gitu ya, karena kan di dunia teknologi kita logical thinkingnya sangat dipakai gitu. Tapi memang udah punya ketertarikan dengan tadi ya, kayak Ibu Anggi sudah share gitu ya, tentang Rosso dan lain-lain itu udah cukup lama. Nah, aku itu tahun lalu punya komunitas kecil lah gitu, pertemanan kita. Kita emang karena aku kan apa punya company namanya Inspigo, dan aku sendiri memang suka belajar gitu. Jadi eh, apa namanya, belajar itu udah mendarah daging lah gitu. Nah, tahun lalu itu aku belajar bersama komunitas kecilku itu tentang peradaban manusia gitu. Jadi peradaban manusia nggak hanya yang ke belakang atau nggak hanya yang sekarang, ke belakang sampai mundur dari awal banget sampai ke depan juga gitu ya. Bagaimana kita apa akan menjadi peradaban seperti apa ke depannya gitu kan. Dengan aku punya
background di teknologi, jadi aku sangat interested juga untuk ke depan ini seperti apa gitu. Nah, jadi banyaklah eksplorasi bahwa sekarang ini kalau menurut satu ilmuwan gitu ya di Rusia bahwa peradaban itu nanti ada tipe-tipenya, tipe 1, 2, 3, 4 gitu ya, semakin lama semakin advance gitu dan teknologi akan berperan penting gitu. Nah, kita aja belum masuk ke peradaban type 1 ya, gitu. Kita masih di peradaban 0,7 katanya gitu. Nah, setelah itu kan kita juga pengen tahu nih sebetulnya karena kita dari Indonesia nih, sebenarnya peradaban di Nusantara itu seperti apa. Jadi mulai tahun ini kita mulai explore peradaban Nusantara gitu ya, secara komunitas kita lebih banyak explore itu, dan kita bikin satu trip ya, temanku sebagai leadernya dia bikin satu trip ke Gunung Padang gitu kan, karena itu kayak jadi pintu masuk untuk mempelajari peradaban Nusantara gitu. Di apa, based on research yang ada kan memang Gunung Padang itu umurnya sekitar 26.000 tahun gitu kan, jadi memang sangat sangat tua gitu kan kalau dibanding sama even lebih tua daripada piramid di Egypt gitu. Jadi kita pengen explore bagaimana sebetulnya civilization itu di Nusantara ini di era tahun-tahun seperti itu gitu. Nah, kan sebenarnya civilization itu kan riset ya berkali-kali gitu, tapi ternyata di Nusantara ini ada civilization yang advance gitu, advance secara spiritual, secara teknologi gitu. Jadi kita mempelajari itu. Nah, pengalamanku ke Gunung Padang mungkin aku cerita sedikit aja ya. Ya itu cukup spiritual gitu buat aku pribadi gitu. Karena aku ke sana kita bilangnya study tour lah gitu. Kita memang nggak nggak mencari ilmu atau mencari energi gitu ya, pure emang pengen belajar gitu. Jadi ke sana kita nginep di homestay gitu ya bersama teman-teman. Terus temanku memang ngundang arkeolog juga, arkeolog Gunung Padang sebagai narasumber. Jadi emang serius gitu belajarnya, ada narasumbernya, dan narasumbernya datang dari Bandung ya all the way ke Gunung Padang. Terus banyak diskusi-diskusi, dan ternyata nggak hanya dia saat adalah seorang saintis tapi juga spiritualis juga gitu. Jadi kalau yang udah pernah ke Gunung Padang mungkin familiar juga, itu kan sebetulnya itu pucuknya gunungnya gitu, yang dilalah tuh bawahnya itu adalah piramidnya juga. Tapi si pucuknya itu kan ada 5 teras gitu kan ya. Teras 1 itu menggambarkan bahwa ini kayak kita memasuki kehidupan di dunia ini gitu. Teras 2 kita kayak mencari apa sih arti kehidupan buat kita gitu. Teras 3 itu kita sudah menemukan apa yang kita suka atau kita mau lakukan di dunia ini sebagai strength kita dan juga kontribusi kita ke kehidupan. Teras 4 itu kita sudah bersatu dengan kekuatan kita dan memberikan impact lah gitu ke banyak orang. Teras 5 itu kayak udah di tempat yang istilahnya kayak di wisuda gitu ya, karena sudah melakukan yang sampai step 4 tadi gitu. Nah, kebetulan ya kita belajar, kita malam itu kita kan menginap ya, jadi malam itu naik ke atas, kita ya benar-benar observe aja ya, karena pertama kali juga dan semuanya itu pertama kali di situ kita observe. Dan ya memang keadaannya waktu itu cukup adem gitu kan. Aku bawa anakku juga ya, yang pertama anakku umur 14 ya mau 15, SMP kelas 3. Dia juga enjoy katanya, so peaceful gitu kan, kayak kita bisa lihat bintang dan lain-lain gitu, udaranya juga adem. Aku juga nggak terlalu mencari ini energinya beda segala macam, nggak, cuma rasanya memang lebih lebih seger aja gitu malam itu. Uh, tapi memang malam itu ada kejadian di mana teman kita juga kemasukan gitu ya, karena istilahnya ada reminder lah, kita nggak boleh uh, me, mengeksploitasi energi yang ada gitu. Kalau yang udah pernah ke Gunung Padang juga mungkin pernah merasakan juga bahwa batu-batunya itu juga rasanya tuh berat, jadi kayak ada campuran logamnya gitu ya, dan itu kan juga udah beribu-ribu tahun ya, jadi rasanya emang kalau dipegang beda gitu secara energi dan lain-lain. Tapi itu mungkin ini aku aja sih, rasanya aku aja, nggak tahu kalau teman-teman nyobain gimana. Mungkin ke sana cuma ya agak-agak berhayal sebagai Indiana Jones gitu ya, mau explore apa tempatnya, jadi pengen tahu kayak gimana. Nah, lalu besoknya itu kita pergi lagi ke atas, dan si siapa namanya,
saintisnya itu bilang ke aku bahwa Mas Tio ke teras 3 ya gitu. Nanti sini ke teras 2, sini ke teras 3, apa teras 5 segala macam. Jadi kita kayak diassign gitu based on rasa-rasanya dia, rasa-rasanya dia gitu kan. Nah, aku ke teras 3, terus di situ tiba-tiba rasanya sedih gitu kan. Rasanya sedih, ada aku mau meluk anakku, cuma kan anakku lagi teenager ya. Jadi pas dipeluk dia agak-agak gengsi gitu kan karena banyak orang. Jadi tiba-tiba pas dia gengsi aku jadi nggak ikut, apa jadi nggak sedih lagi gitu, jadi hilang sedihnya. Lalu pas di situ apa kita kan berkumpul ya setelah selesai, aku diassign ke teras 3 tapi ini aja sih meditasi terus observe aja gitu. Setelah itu kita berkumpul rame-rame, terus tiba-tiba rasa sedih itu balik lagi gitu. Eh, Sedihnya mungkin lebih ke haru ya gitu. Rasanya itu kayak, kalau aku ngerasanya gitu, kayak menemukan eh, diriku sendiri gitu ya. Kalau orang bilang mungkin higher self kali. Cuma ya rasanya gitu ya, kayak haru, kayak gila gitu. Aku umur 43, jadi after 43 years gitu, kayak ketemu gini ya, main kemana aja loh gitu kan. Jadi kayak sedih haru gitulah gitu. Jadi di titik itu nggak bisa stop nangis, dan aku juga kayak questioning gitu, kenapa kok gue sedih banget ya gitu, sedih terus gitu. Mungkin ada 45 menit sampai turun tangga, turun ke bawah tuh masih nangis-nangis, tapi nangis-nangis sambil bingung gitu karena nggak tahu nangis kenapa, selain tadi haru ketemu rasanya gitu ya, ketemu itu. Anyway, long story short, pulang ke Jakarta, uh, aku rasanya kayak banyak diuji gitu ya, kayak disuruh belajar gitu kan, karena niatnya mau belajar ke apa eksplorasi Gunung Padang, dan memang pengen belajar tentang uh, apa peradaban Nusantara. Kayak aku benar-benar dikasih aja, ada aja gitu kan challenge-challenge yang menurutku cukup masif gitu kan. Aku run perusahaan gitu, jadi ada aja yang udah disiapin segala macam, tiba-tiba nggak jadi. Wah, itu rasanya bener-bener, ya mungkin karena aku sebelumnya juga udah pernah gitu ya run beberapa perusahaan, tapi itu di saat itu rasanya tuh benar-benar kayak, wah, ini kayak disuruh belajar tapi nggak dikasih teori, pokoknya langsung aja nyemplung nih dikasih case gitu ya. Jadi itu yang akhirnya bikin bener-bener apa ya, kayak ya emosinya tuh up and down-nya tuh cukup ekstrim gitu. Dan pada akhirnya si temanku ini, teman belajarku yang ngelit kita gitu, dia bilang, Mas Tio, kita bikin campaign ya tentang Nusantara nih gitu, tentang Nusantara, di mana orang-orang nih harus lebih aware lagi bahwa ya wisdom dari leluhur kita ini sangat banyak, dan kita coba bikin orang-orang tuh kayak kita interested untuk belajar Nusantara. Terus aku bilang sama temanku itu, wah Pak, uh, kayaknya aku belum bisa nih gitu. Aku aja masih berantakan nih rasanya, kayak habis pulang dari Gunung Padang tuh belum bisa memanage emosinya gitu kan. Pokoknya diajakin berkali-kali, terus aku bilang sama dia, sebetulnya apa sih esensi atau wisdom dari leluhur Nusantara itu? Kasih aku satu kata gitu, satu kata yang bisa merepresentasikan itu, sehingga aku bisa mengerti dengan mudah, dan aku bisa nanti kalau emang udah ngerti, udah bisa merasakan, aku juga bisa share itu dengan mudah. Jadi satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Akhirnya kata itu di-share, dan kata itu adalah selaras gitu ya. Tadi mungkin Mbak Anggi juga udah banyak ngomongin itu. Jadi selaras itu ya, kalau di uh, apa yang aku pelajarin di batik gitu, batik kawung itu kan ada selaras dengan mikrokosmos dan makrokosmos gitu. Jadi dengan inner self dengan outer self gitu. Tapi memang uh, selama ini kan kita juga nggak, aku tuh karena di teknologi ya, tapi nggak pernah lihat manusia itu sebagai teknologi gitu. Kita adalah teknologi yang sangat advance gitu. Aku uh, bikin apa, maksudnya kita di company kita build AI juga, tapi uh, kita nggak pernah melihat, kita bilang AI itu canggih gitu ya, tapi kita nggak pernah melihat diri kita tuh secanggih itu kan, yang ada di dalam tubuh kita itu sangat intricate gitu kan, dan everything needs to be in harmony. Selaras itu kan in harmony. Jadi apa namanya ya, selaras itu kan energi, semua itu energi ya, kita energi, semua ini energi. Jadi ya selayaknya energi, eh, kalau nggak selaras ya koslet lah gitu istilahnya. Makanya aku tuh pas lagi nggak enak rasanya, kayak aku jadi menggunakan itu sebagai
wah ini apa ya yang nggak selaras ya gitu. Jadi apa mencoba mencari tahu atau bahasa aku tuh reverse engineer, nah, apa ini gitu ya kira-kira yang bikin nggak selaras gitu. Jadi itu jadi apa ya, alat untuk aku memfilter gitu. Dan um, ya pada akhirnya ya misalnya even nggak enak badan, nggak nggak ngerasa enak, tadi rasanya nggak enak segala macem, itu apa sih yang nggak selaras gitu. Karena ya even musik aja kan, itu paling gampang lah, ilustrasi paling gampang. Kalau ketukan misalnya dari drum yang nggak enak itu pasti kan nggak in harmony, rasanya juga nggak enak, pasti dengernya nggak enak. Ya selayaknya kita juga misalnya nggak in harmony ya pasti rasanya nggak enak gitu kan. Jadi akhirnya sih selaras itu menurutku sangat make sense gitu ya, dari secara saintifik dan secara spiritual tuh sangat sangat apa ya, so far sih alhamdulillah kayak lumayan align gitu dengan aku, dan aku juga menjelaskan itu ke orang yang segimana canggihnya dan yang menurut aku emang super apa namanya knowledgeable. Kliknya itu juga nggak susah karena ya everything is in harmony. Dan kita juga di Inspigo kan banyak sharing tentang soft skills, tentang leadership ya. Leadership it's all about harmony. Ya semua itu energi ya, kalau kita nggak in line atau nggak in harmony with our team ya tetap nggak bisa optimal gitu kan. Jadi ya sebenarnya kuncinya itu aja, ya selaras gitu. Dan yang paling sebetulnya kalau pengalamanku yang paling lumayan uh, nempel gitu ya, karena kan kadang kita ya aku sebagai leader gitu, sebagai CEO kita punya target-target gitu kan, kita coba achieve targetnya dengan konsep selaras ini. Yang menarik buat aku ternyata kuncinya itu bukan kerja keras gitu kan. Maksud kerja keras tuh kayak ngotot gitu. Tapi kuncinya adalah kerja selaras gitu. Gimana caranya kita bisa in harmony, even ya tadi with our team, iya, tapi just energinya tuh in harmony aja gitu. Jadi ya setelah aku mencoba itu kayak, wah tiba-tiba ada ini, wah tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini. Uh, dan itu scientifically sih menurutku sangat make sense gitu. Jadi ya aku belajar dari guru-guruku juga, ada beberapa guru mindfulnessku yang ngajarin tentang effortless effort gitu ya. Ya maksudnya kita effort tapi surrender segala macam. Tapi ternyata tuh maksudnya itu ya effort, kerja maksudnya optimal gitu. Tapi kalau kerja keras tuh kesannya kayak ada ngototnya gitu ya. Nah ngototnya itu yang kadang-kadang bisa ngeblok aku sih personally ya. Jadi pada akhirnya nggak full surrender dan nggak selaras gitu ya. Nah itu satu pengalaman yang ya pada akhirnya sampai sekarang kepake, dan aku juga ya lumayan akhirnya juga mencoba kayak share ke temenku gitu, kayak ini cobain deh kayak gini gitu, nggak apa, ya itu kuncinya bukan kerja keras tapi kerja selaras. Ya alhamdulillah sih works, dan aku nyobain ini ke keluargaku juga, ke istriku, ke anakku. Ternyata kuncinya ya memang in harmony gitu ya. Kalau kalau di teknologi mungkin diibaratkan satu komputer, dalam komputer itu ada fan, ada microchip, ada prosesor, ada kabel apa segala macam. Ya energi mesti in harmony gitu, otherwise ya komputernya nggak akan optimal. Jadi um, ya kira-kira kayak gitu sih ya pengalamanku secara uh, apa ya, spiritual Nusantara ya mungkin, yang aku bisa share so far gitu. Sorry ya Oke. panjang jawaban ini. Aku kalau It's ditanya okay. sedikit panjang jawabannya. Aku penasaran aja apa kaitannya sama AI. Tadi Tio sempat bilang membangun AI dan ternyata ada kaitannya Oh, dengan jadi spirituality. jadi kalau menurutku ya kan, waktu teknologi itu pasti ada dampak ke manusia gitu kan ya. Mm-mm. Waktu social media rising, dan aku apa teman-temanku dulu tuh 2008 2009 tuh udah banyak yang puasa sosial media ya. Uh, kita di akhir-akhir mungkin 3 tahun terakhir udah banyak yang puasa sosial media, karena seiring social media rising itu mental health juga kena dampaknya gitu kan, Ya. karena uh, ya most people comparing themselves with other people's life lah. Oh si ini baru liburan ke sini, oh si ini jabatannya baru, oh si ini apa motornya Hmm. baru, mobilnya baru, apalah itu akhirnya jadi comparing. Itu yang membuat sebetulnya salah satunya juga kita merasa, oh kita kok kayak kita masih segini aja ya gitu, kita masih segini aja gitu. Pada akhirnya ya mental kena itu ya mungkin karena
ya itu ya kita belum bisa meregulate emosi-emosi itu jadi intake-nya itu ini. Tapi kan dengan sosial media kan semakin mudah untuk melihat informasi-informasi itu gitu dan ya kita nggak tahu juga apa yang dia share itu apakah dia minjem mobil atau dia ngapain gitu kita nggak tahu juga. Tapi kan kitanya yang nggak susah meregulate gitu. Nah di era AI ini akan semakin canggih ya. Yang kita lihat ini mungkin nggak tahu teman-teman udah banyak yang pakai AI solutions, tapi ini masih surface level lah gitu. Ini akan sangat-sangat canggih gitu, berlipat-lipat lebih canggih daripada kecerdasan manusia gitu. Ya istilahnya kayak ya sekarang aja lah gitu, misalnya ChatGPT, ya the knowledge yang mereka punya itu kayak knowledge dari zaman dulu semenjak apa knowledge itu tercatat sampai zaman sekarang itu semuanya dia tahu dan semua types of knowledge even painting apa segala macam dia tahu knowledge-nya gitu jadi sehingga dia bisa dengan mudah gitu kan menggabungkan itu semua dan meng-create sesuatu jadi apa ya secara capability itu masif banget dan kedepannya akan jauh lebih masif. Nah nanti juga pekerjaan akan sangat banyak yang terbantu, makanya mungkin manusia juga akan bekerja lebih sedikit gitu dan banyak juga yang questioning kan ya, wah gue nih gimana nih gitu kan, gimana nasib gue gitu, ini semua udah canggih, AI canggih, robot canggih dan lain-lain, apa gitu. Jadi kalau menurutku sih akan besar kemungkinan itu bukan cuma mental aja karena kalau mental tadi comparing kita sama manusia-manusia lain kalau ini kita comparing dengan teknologi karena kita udah istilahnya mulai kehilangan jati diri gitu kan siapa kita ini gitu. Jadi mungkin spiritual health itu akan terdampak juga Hmm. gitu. Ya. Di saat itu ya kita akan banyak melihat ke dalam. Dan dengan konsep selaras ini menurutku bagusnya kan akhirnya kita melihat ke dalam sebetulnya yang kita lakukan sebagai manusia kapabilitas kita tuh masih kecil banget gitu yang kita lakukan ya mungkin 0,0001% gitu kan jadi kita tuh punya capability yang jauh lebih besar gitu dibanding apa yang kita keluarkan sekarang tapi kan kita nggak pernah istilahnya tadi itu ya melihat ke dalam gitu secara spiritual secara uh, apa ya mungkin secara saintifik juga ya kalau kita imagine diri kita sebagai uh, single atom di dalam badan kita kan itu kan its own universe ya jadi benar-benar lautan semesta yang sangat besar gitu dan jadi semakin teknologi semakin canggih semakin orang menilik ke dalam lah dan levelnya akan menurutku lebih deep dibanding hanya mental aja ya akan diperdendet ya uh, kalau menurutku sih lebih ke spiritual itu sih. Jadi hubungannya ya orang akan lebih um, melihat keselarasan ini sebagai satu kekuatan manusia. Kalau manusia tambah selaras, itu kan kita bisa melakukan magnificent things gitu ya, bisa bikin mahakarya yang luar biasa gitu kan, yang teknologi belum tentu bisa bikin gitu. Jadi uh, nah, gimana cara kita bisa bikin mahakarya itu ya, ya apa kita harus selaras tadi ya mikrokosmos dan makrokosmos gitu sih. Mungkin kalau dari aku pandangan hubungan antara teknologi dengan spirituality ya. Ya, ya. Kalau boleh ku simpulkan, kalau nggak salah menyimpulkan, jadi sebetulnya ini ya kayak di bukunya Yuval Noah Harari kan disampaikan bahwa di salah satu bukunya manusia itu akan melawan AI yang begitu canggih sehingga banyak sekali sumber daya manusia yang akhirnya tidak terpakai dan kalah. Mungkin karena sudut pandangnya itu dari skill, hard skill atau mungkin soft skill di beberapa hal. Tetapi mungkin yang aku tangkap dari Tio adalah AI dan teknologi ini bisa jadi supporter penciptaan dan creation yang besar asalkan kita bisa terkoneksi dengan seluruh dalam diri kita, kita selaras sama di dalam diri kita sehingga bisa jadi kita justru menciptakan hal yang di luar kemampuan AI dan teknologi itu dan juga mungkin teknologi itu justru yang mungkin membantu dan mensupport kita menciptakan atau memanifestasikan hal tersebut. Hmm. Benar nggak? Iya, karena benar-benar karena ya tadi tuh ya, aku mau
mempelajari peradaban ke depan gitu ya, tadi type 1, type 2, type 3, type 4 itu ya akan ada banyak kombinasi antara kekuatan manusia dan teknologi gitu. Teknologi pasti ada andilnya, tapi bagaimana manusia itu mengerti kekuatannya dia, dan tadi benar kayak menggunakan teknologi untuk supporting that, itu uh, manusia harus tahu dulu kekuatannya apa gitu. Nah, itu uh, apa ya? Menurutku sih lebih dari satu awareness aja ya. Maksudnya ini benar-benar lebih deep gitu loh, kayak ya spirituality level ya gitu. Jadi karena akan banyak yang questioning their existence gitu, kayak kenapa gue harus hidup nih kalau ini jauh lebih canggih gitu, mereka bisa bikin ini bikin itu. Padahal kan tugas kita juga sebenarnya ya mengerti gimana caranya, pertama diri kita itu kapabilitasnya apa, terus kita bisa bikin apa, dan kita bikin apa sekarang jadi lebih gampang gitu, lebih cepat, lebih ya mahakarya itu bikin yang tadinya mungkin bisa berbulan-bulan, ya sekarang hitungan detik, hitungan menit bisa bikin gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu kemampuan kita apa gitu. Ya, oke. Mungkin menyambung dari poinnya Tio, kalau boleh undang Bu Anggi kembali untuk bicarakan selaras gitu ya Bu, yang disampaikan Tio dan juga tentang di masa depan nanti yang mungkin kita sebagai manusia itu memang harus mengetahui kemampuan di dalam diri kita dan mengetahui kekuatan kita apa, sehingga teknologi itu bukan saingan tapi mensupport kita untuk menciptakan mahakarya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan mengenali dan menjalankan kebudayaan di Indonesia ini, sehingga kita bisa mulai mengenali diri kita, kekuatan kita, dan mungkin di tahap akhirnya adalah selaras dengan our true self di dalam diri kita, sehingga tentunya terproyeksi keluar gitu, Bu. Baik, sebenarnya kalau kita bicara langkah-langkah itu nggak ada yang ini ya Mbak, memang nggak ada yang saklek gitu kan, kan proses setiap manusia itu beda-beda gitu ya. Mm-mm, Mungkin mm-mm, ada orang yang bertemu dengan cara yang kayak tadi Mas Tio tiba-tiba pergi ke satu tempat, kemudian ternyata proses itu dimulai dari sana gitu misalnya. mm-mm, Tapi mm-mm. ada juga orang yang mungkin dia ketemu dulu nih sama sebuah masalah, kemudian baru di situ dia berproses. Nah, kalau saya sendiri sih mungkin ya, ini mungkin proses itu bisa lakukan dengan ya pertama kita mengenali dulu nih diri kita sendiri, sebenarnya kebutuhan diri kita tuh apa sih, dari hal simpel aja gitu yang berhubungan dengan hal-hal sehari-hari gitu. Ketika kita sudah tahu kita ini sebenarnya butuhnya apa, kita ini maunya apa, terus kita mengenali bahwa eh, proses yang terjadi di dalam diri kita itu seperti apa, nanti pelan-pelan kita akan tahu gitu, apa ya, mau masuk ke ranah yang lain itu akan jadi kemudian lebih mudah. Kemudian oke, kita misalnya mau mengenali hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di sekitar kita, itu juga eh, untuk kita menangkap kebijaksanaan yang ada di sekeliling kita, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita itu juga akan jadi lebih mudah gitu. Tapi ya pertama itu tadi kita perlu kenal dulu, kita tahu dulu kebutuhan kita secara fisik, secara batin itu tuh seperti apa Hmm. gitu. Bagaimana kita tahu bahwa itu memang sejatinya suara kita, Bu, bukan suara dari ekspektasi atau hasil pihak eksternal gitu. Karena seringkali kita kira kita maunya apa, tapi sebetulnya itu kan bisa dibilang pemrograman dari sekeliling kita gitu. Bagaimana kita bisa mulai perlahan tahu, oh ini betul-betul suara saya sejatinya. Bagaimana caranya? Perlu proses latihan sih kalau menurut saya. Kita apa ya? Kita itu kan hidup di dunia yang saat ini sedang sangat berisik gitu ya. Jadi Mm-mm. segala sesuatunya itu kemudian seringkali mempengaruhi kita. Nah, dengan kita hening, sering berkomunikasi dengan diri kita, Mm-mm. kemudian sering bertemu gitu ya dengan diri kita, itu nanti lama-lama kita akan bisa membedakan mana sesuatu yang bersifat ego, mana sesuatu yang sebenarnya ini sejatinya sesuatu yang memang kita butuhkan, sesuatu yang memang harusnya apa ya bisa kita dengarkan dengan lebih jernih gitu. Hmm, oke. Jadi latihan ya, Bu, sebetulnya asah diri, Betul, asah rasa. betul. Oke, boleh diceritakan sedikit nggak, Bu? Salah satu latihannya Ibu kan melalui tarian ya. Iya. Bagaimana tarian itu bisa membantu kita untuk mendengarkan suara kita yang aslinya, yang sejatinya?
ketika menari itu kan kita, ya itu tadi ya, kita menggerakkan semua sense dari tubuh kita. Mulai dari kita bergerak secara fisik, kita mendengarkan, kita sensing dengan hal-hal yang misalnya kita berkeringat, ini panas dan lain sebagainya. Menurut saya itu proses apa ya? Proses kita menerima dan belajar dari apa ya? Apa yang sedang kita hadapi pada saat ini gitu. Dan ketika kita menerima semua proses itu dengan baik, ketika kita mendengarkan tubuh kita, oh ya ini aku nih kayaknya udah capek, aku perlu rehat sebentar untuk kemudian aku memulai lagi. Atau misalnya, oh iya pada bentuk tarian yang ini nih aku masih belum bisa. Ada hal yang aku harus mendorong diriku untuk berlatih lebih keras sehingga bentuk ini bisa eh, tercipta gitu dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kan proses kita untuk apa ya? Mengenali diri kita gitu bahwa kita ada di state yang mana dan kita harus mendorong diri kita atau kita merasa ini sudah cukup kok, ini sudah oke dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan apa ya, ketika kita menghadapi situasi tertentu, ketika kita apa ya, ketika kita terbiasa menggerakkan diri kita tidak hanya secara kognitif saja, tetapi secara keseluruhan itu tuh nanti kayak ada apa ya, energi yang kemudian mendorong diri kita untuk menemukan, oke ini loh sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Karena secara secara fisik, secara mental, secara batin itu kita sudah terbiasa. Ada apa ya? Tadi kalau saya bilang intuisi, nah prosesnya itu kurang lebih seperti itu. Karena Ya, kita biasa melatih itu. ya. Jadi sebetulnya dengan melatih rasa, mengenal diri dan mendengar intuisi ya, karena seringkali kita waktu kecil sebenarnya punya intuisi, cuman di salah Iya, satu talknya Dr. Gabor Mate, beliau menyampaikan bahwa dari kecil seringkali kita mempunyai intuisi, tapi seringkali di shutdown. betul, Sehingga betul. ketika dia muncul, kita sebetulnya bingung ini sebenarnya apa, atau kita nggak merasa bahwa it's actually in the intuition. Kita sudah Betul. men-shutdown itu, sehingga mungkin salah satu esensi dari latihan dance healing atau menari itu adalah yaitu tadi ya merasakan seluruh rasa. Kalau saya ngelihatnya dari sisi terapis tuh seringkali kita yang traumatik, seringkali mungkin disasosiasi ya Bu. Ibu Ya. juga mungkin pasti punya pengalaman sebagai psikolog. Jadi mungkin dengan merasakan seluruh panca indera kita itu berlatih untuk berada di dalam tubuh kita gitu ya. Merasa Iya, kita cukup nyaman dan aman untuk berada di tubuh kita. Lalu melatih intuisi, mengenali diri. betul. Biasanya kita soalnya selalu push ya, generasi saya atau di atas saya itu kan selalu push, bisa 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 gitu, nggak bisa gitu. Jadi Iya, iya, mungkin iya. itu latihan untuk kenal kita tuh lagi tahap di mana seperti yang Bu Anggi bilang. Betul, betul. Mungkin kalau boleh nambahin sedikit, kalau apa ya, yang pernah saya baca gitu dari literasi-literasi kuno gitu ya, itu kan seringkali di literasi itu dibilang bahwa ya kamu tuh nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu cari jalannya sendiri gitu. Tadi kayak saya dengar Mas Tio bilang bahwa iya ya kalau kita sekarang menghadapi masalah itu kan kita nggak tahu nih teorinya apa, kita kayak suruh terjun aja begitu saja. Tapi ternyata kenapa kalau orang zaman dulu itu kemudian mentalnya lebih kuat karena mereka terbiasa ketika dihadapkan pada sebuah masalah itu tidak ada yang ngasih tahu, kamu berproses aja. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, cari tahu aja sendiri caranya tuh seperti apa. Kenapa ada situasi seperti ini gitu. Hmm, Dan itu oke. kemudian lah yang melatih mental mereka untuk apa ya, intuisi mereka untuk kemudian mencari oh ya, ternyata situasi ini tuh tidak diperbolehkan karena apa-apa. Oke. Oke, tanpa disangka ya tadinya kita mau 45 menit tapi udah lewat nih. Jadi mungkin ada pertanyaan terakhir menyambung dari pertanyaan peserta juga Mbak Mei. Eh, ini ada pertanyaan dari saya dulu, mungkin Tio boleh jawab, Bu Anggi boleh jawab, dan dilanjutkan dengan pertanyaan Mbak Mei. Jadi pertanyaannya gini, dulu bukan dulu ya, beberapa bulan yang lalu saya sempat ada webinar waktu launching buku Melampaui Luka Ibu, lalu ngobrol sama Ibu Tuti, dan oh sorry, bukan Melampaui Luka Ibu, jauh tentang productivity dan Gen Z gitu. Hmm, Dan intinya muncul pembahasan dari sisi Bu Tuti bahwa banyak Gen Z yang akarnya tidak kuat sebagai manusia. Dan di sini
waktu itu disampaikan lebih dari sisi orang tua yang mungkin sibuk dan bekerja, both bapak dan ibu, dan kurangnya waktu untuk mengukuhkan akar itu dari kedekatan fisik maupun emosi. Uh, dan pekerjaan itu karena terpengaruh kondisi ekonomi negara ya waktu itu dibutuhkan untuk dua-duanya bekerja, dan I understand that a lot gitu ya, karena saya juga dulu 3 bulan mau nggak mau harus balik kerja gitu. Nah, tapi mungkin pertanyaan saya gini, ada nggak aspek dalam kebudayaan yang bisa membantu kita sebagai individu mengukuhkan akar kita sehingga kita tidak mungkin semudah itu untuk terguncang secara mental ataupun emosional? Um, karena mungkin ya of course life is not ideal. Idealnya kita punya dua kanan kiri sosok feminin, maskulin, ibu bapak yang kokoh di dalam diri kita atau di luar yang akhirnya terinternalisasi dalam diri kita. Tapi ketika tidak menjalani hal yang ideal tersebut, apakah ada hal dari sisi budaya yang bisa kita terapkan yang terinternalisasi ke dalam diri kita sehingga kita bisa menguatkan akar kita gitu sebagai individu? Itu pertanyaan pertama, boleh dipikirkan dulu teman-teman. Ayo pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mbak Mei, kalau aku boleh ringkas ya. Jadi bagaimana menjembatani komunikasi antara baby boomer dengan Gen Alpha? Jadi orang tuanya milenial, bapak ibunya baby boomer, anaknya generation Alpha. Terus kedua generasi ini sering berkonflik, dan ya I understand karena bapak ibu saya juga baby boomer, anak saya juga Alpha banget. Jadi sering ada shock-shock tertentu gitu dan kita harus jadi jembatan. Jadi gimana ya caranya menjembatani ini gitu. Berarti kan beda background, beda culture, beda kebudayaan, dan bahkan budaya Indonesia apa tuh mungkin dua-duanya juga pengetahuannya bedanya jauh gitu ya. Gitu. Silahkan. Ini siapa yang mau menjawab? Siapa Silakan aja Mbak Ani. boleh gitu ya. Iya. Oke, boleh. Nanti Mas Tia Ada boleh nambahin ya pertama Mas ya. sampai. Ya. Oke, ini sih kalau dari pengalaman juga ya gitu, apa namanya, ketika mungkin berhadapan dengan klien dengan kondisi seperti ini, ataupun kemudian di lingkungan sekitar keluarga juga terjadi gitu ya, yang bisa kita lakukan ya salah satunya adalah mendekati masing-masing gitu. Kalau kita bicara tentang jembatan tadi ya tentunya kita menjadi jembatan dan mendekatkan eh, ke masing-masing pihak gitu. Kita perlu berkomunikasi juga dengan si kakek dan nenek ini, menjelaskan bahwa ya saya yakin ketika dalam proses diskusi atau konflik ini kan sebenarnya tidak ada yang berniat buruk ya. Si kakek dan nenek dengan persepsinya dia, dengan pengalaman hidupnya, pengen memberitahu si cucu gitu ya. Dan si cucu ini dengan apa namanya caranya dia tidak tentunya tidak membenci si kakek dan nenek, tetapi apa namanya dengan posisi dia yang ingin mempertahankan apa yang jadi keinginannya gitu ya. Saya rasa ya ini perlu dua-duanya didekati gitu, si kakek dan nenek didekati, dijelaskan kenapa dia mungkin merespon dengan cara demikian, kemudian apa yang sebenarnya dia pikirkan, dan kita juga bisa menjelaskan bahwa memang ya perubahan generasi, perubahan zaman ini itu tentunya membuat pola pikir si anak-anak muda ini, si anak-anak remaja ini juga berubah gitu. Karena mungkin kita paham, tetapi mungkin kan kakek nenek orang tua kita ini ya tahu aja, tetapi kadang-kadang ketika berkonflik ya nggak sadar gitu. Tetap pasti membawa apa yang jadi pengalaman hidup mereka, apa yang jadi persepsi mereka sepanjang hidupnya dia gitu. Nah, ke si anak-anak atau si cucu ini kita juga bisa masuk gitu ya. Kita juga bisa menjelaskan bahwa ya maksud dari kakek nenek ini nggak jelek gitu. Cuman mungkin kita bisa mencari cara atau mencari apa namanya jalan tengah bagaimana setidaknya bagaimana merespon mereka gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Kalau pertanyaan yang pertama bagaimana Bu? Bagaimana sebuah kebudayaan bisa mengkuatkan akar kita sebagai individu supaya lebih kuat mental dan emosional? Bagaimana budaya bisa menguatkan kita ya? Apa ya? Ketika kita mengenal budaya itu, kalau saya merasa bahwa kan budaya ini sebenarnya produk dari tidak hanya sekedar produk kita sebagai manusia antar manusia saja, tetapi itu ada kayak apa ya? Koneksi ya gitu dalam setiap produk-produk budaya itu yang saya pelajari itu tuh tidak tidak apa ya? Tidak tertutup pada
sebuah keinginan saja atau sebuah karsa saja gitu, tetapi di situ tuh ada nilai spiritual gitu. Karena setiap setiap produk-produk budaya yang saya baca itu mereka ujung-ujungnya selalu berujung pada yang kuasa, selalu berujung pada bagaimana keselarasan gitu. Tadi ya kalau Mas Tio bilang keselarasan dengan antar manusia, keselarasan dengan alam gitu. Nah, ketika kita mendekat atau mungkin ingin tahu lebih jauh tentang budaya, bisa jadi ini membantu kita untuk menemukan diri kita, untuk juga menemukan tadi koneksi-koneksi kita untuk bisa seimbang. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sebagai manusia itu maunya apa, kita sebagai manusia itu mengejar apa gitu ya, tetapi kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang lebih bijak, bijak terhadap diri sendiri, bijak terhadap lingkungan kita, kemudian kita juga mengingat bahwa kita ini sebagai manusia tuh hanya ciptaan loh, gitu. Kita sebagai manusia ini ada hal yang beyond, gitu. Ada sesuatu yang lebih, gitu, yang bisa membantu kita untuk memahami atau apa ya, menjalani kehidupan ini tuh dengan lebih seimbang, dengan lebih bijak, dengan lebih baik, gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara ketika kita mendekatkan diri pada itu. Kalau dari pengalaman pribadinya Tio, bagaimana? Iya, kalau aku sebetulnya kalau ke anak yang mengenalkan budaya gitu kan, um, aku menjelaskan kenapanya gitu ya. Kenapanya, misalnya kenapa harus hormat sama orang tua gitu, bukannya kamu harus hormat sama aku minta dihormatin gitu kan, bukan masalah itu kayak kebiasaan yang pada akhirnya mereka nggak ngerti juga sebetulnya maksudnya apa gitu. Aku jelasin juga kenapa kenapa mereka harus respect gitu ya, respect kepada orang yang nggak hanya orang tua tapi orang yang lebih tua, ke kakek neneknya gitu. Dan selain itu ya mungkin kalau buat aku sebetulnya yang paling powerful itu aku selalu percaya kan show it by examples gitu. Jadi aku sendiri kalau ngomong ya aku harus melakukan. Jadi itu it's actually a good reminder buat aku juga kalau misalnya aku bilang ya kita harus respect sama orang tua karena orang tua juga sudah melakukan seperti ini segala macam, mereka udah kayak memberikan rasa cintanya gitu kepada anak-anaknya, nggak hanya kita aja tapi kita kayak kasih lihat orang-orang lain juga yang seperti ini. Nanti kalau kita bisa membedah gitulah kasus kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini, ya karena ada hal yang dilakukan gitu ya, secara misalnya respect ke orang tua seperti ini gitu. Biasanya misalnya mau melakukan sesuatu bisa minta izin sama ibunya, minta approve, bukan approve ya, minta wisdom gitu supaya semuanya dilancarkan gitu, minta doanya segala macam, ya itu ada hubungannya dengan tadi itu ya, keselarasan supaya semuanya juga selaras gitu. Jadi kalau aku biasanya memberikan penjelasan secara saintifik, secara mungkin yang bisa dimengerti ya oleh, karena anakku yang pertama kan Gen Z, yang kedua Alpha, yang bisa dimengerti oleh mereka ini gitu. Jadi uh, biasanya reasoningnya kalau di aku harus lebih lebih panjang supaya lebih mudah dimengerti. Dan tadi ya show it by example menurutku sesuatu yang it's actually bagus buat aku sendiri, bahwa aku juga melakukan itu. Misalnya aku melakukan hal yang sesuai dengan kebudayaan apa segala macam, ya aku nggak hanya ngomong doang tapi aku melakukan juga. Kalau aku bilang itu bagus, kenapa aku nggak melakukan gitu kan. Mungkin yang kedua itu tadi ya komunikasi. Ya kalau komunikasi sebetulnya ya semuanya itu kan buat keselarasan ya. Jadi ya gimana menemukan atau mencari titik keselarasannya itu sih gitu. Memang ya tadi kayak Mbak Anggi juga deh cerita bahwa ya mereka sekarang kehidupannya beda, apa namanya, sangat gadget driven segala macam. Jadi mungkin perspektifnya juga beda gitu. Kebetulan kalau orang tua aku sendiri cukup ya main TikTok gitu-gitu ya. Jadi lumayan up to date gitu dengan ini. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Tapi memang bisa dimengerti sih kalau memang sangat misalnya konservatif, yang ini sangat kalau dengan informasi segala macam, itu gimana ngejagain ini. Boleh lebih ke komunikasi tadi. Dan tapi kalau di kepalaku ya semenjak mempelajari selaras ini, ya gimana caranya menemukan keselarasan itu sih sebagai
mediator gitu ya, dan masing-masing juga harus dikasih tahu juga gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, they just need to understand each other aja gitu. Oke, thank you jawabannya. Semoga berguna untuk bisa diterapkan ya Mbak Mei. Untuk Mbak Mei. Oke, ini kita sudah 1 jam lewat 5 menit, tapi ada pertanyaan lagi. Apakah ingin lanjut atau kita sudahi? Oh, aku kira sampai jam 2 pagi, enggak ya? Enggak. So, tadinya silat 45 menit, Pak Tio. Oh iya iya iya. Oke, kalau aku sih lanjut, terserah Mbak Anggi gimana. Oke, ada Oke, ada dua aman. lagi nih. Tapi yang pertama tadi, yang pertama dari setelah Mbak Mei itu agak mirip dengan jawabannya Tio sama Bu Anggi ya, which is um, bag- kalau di zaman dulu seringkali dibilang pamali dan tidak dijelaskan secara logika, bahkan hanya mitos, sedangkan harus menemukan maknanya sendiri. Jadi mungkin tadi jawabannya Tio yang itu ya, dijelaskan, dijalankan, memberi contoh. Nah, mungkin pertanyaan dia, bagaimana memfilter diri untuk tetap bijaksana di tengah perkembangan teknologi saat ini? Itu oke. Nanti gimana Sorry. Ibu Aska, boleh nggak dijelaskan dulu karena statement di atas sama pertanyaannya aku agak agak kurang ada nyambungnya gitu. Coba boleh dijelaskan nggak? Mungkin bisa di chat. Jadi kalau atas itu tentang mitos, lalu setelah itu memfilter diri. Nah, mungkin boleh ada bridgingnya sedikit tuh di antara kalimat yang pertanyaan terakhir sama sebelumnya. Nah, sambil dituliskan di chat, mungkin bisa ke pertanyaan Derby dulu ya, yaitu dari pengalamannya Tio, apa namanya yang ada pengalaman magis ya terkait dengan alam. Apakah alam yang termasuk lingkungan ini juga bagian dari budaya? Dan Derby juga bilang bahwa beberapa waktu terakhir Bali itu bahkan identik dengan healing karena selain ada hiburan alamnya juga bagus. Nah, ada nggak pengganti untuk kita yang tinggal di kota tapi ingin dapetin feel atau vibe yang sama untuk membantu kita selaras juga dengan budaya di lingkungan tinggal kita? Ya, apalagi di Jakarta ya, Ibu Derby ya. Jakarta, Surabaya, yang begitu padat. Jadi kalau ya mungkin mungkin nanti Mbak Anggi bisa betulin ya, tapi ini lebih ke pengalaman sendiri sih ya. Sebetulnya ya memang alam itu sangat powerful ya energinya, istilahnya kita bisa recharge, tapi bukan berarti eh, kita juga harus tergantung gitu kan dengan alam itu. Emang bagus sih kita earthing gitu ya, nyeker segala macam gitu kan. Saya juga bisa merasakan gitu bedanya. Tapi salah satu yang aku pelajari sebetulnya, em, kebahagiaan itu sebetulnya kan ya di dalam sini gitu ya, di dalam diri kita gitu. Gimana kita memproses, atau bahasanya mungkin lebih ke meregulate ya, meregulate emosi itu supaya kita bisa bahagia. Jadi katanya sih kalau bahagianya itu harus pakai intake gitu, atau pakai substance dari luar yang harus misalnya pergi liburan segala macam, ya itu nggak long lasting. Tapi kalau kita bisa meregulate dari dalam, ya itu akan bisa lebih sustainable gitu ya. Karena ya kan sebetulnya dari segala macam kejadian yang kita alami sekarang ini, ya ya perspektif bahagianya itu kan selalu ada gitu ya. Ya biarpun aku kemarin misalnya lagi ngalamin ups and downs itu, ya emang benar-benar itu ya belajar gitu kan. Jadi ya selalu melihat itu sebagai sesuatu yang lebih secara nggak hanya mindset, tapi dari hati juga rasanya juga oke gitu. Terima kasih nih udah dikasih pelajaran. Ada orang nyalip, ada orang motong jalan, ada orang marah ke kita. Udah thank you nih gitu, udah diingetin gitu, tiba-tiba udah dilatih juga gitu ya emosi kita gitu. Jadi uh, ya regulation atau meregulate itu tuh menurutku juga salah satu kunci ya. Ya kita di kota, di kehidupan di kota dengan segala macam hiruk pikuk dan uh, pressure dan lain-lain, sebetulnya ya kita mungkin dilatih ya untuk lebih
lihai lagi gitu meregulate emosi kita. Tapi ya pastilah alam itu akan sangat ngebantu gitu. Makanya berasa ya kalau kita pergi ke alam itu bisa merasa recharge gitu. Tapi kalau aku pribadi ya gimana, kita nggak bisa ke alam terus-terusan, kita harus ke kantor gitu kan. Jadi kayak nggak visible buat aku untuk ke alam even setiap weekend gitu kan. Jadi aku melakukan apa yang aku coba lakukan ya di rumah, ada ini earthing dan segala macam. Tapi more than anything, it's actually within us gitu. Kalau aku sih ya. Jadi melihat perspektif itu ya supaya kita nggak negatif, nggak stres. Karena kalau menurut aku tuh sangat berhubungan tadi dengan keselarasan tadi ya. Karena ya kalau kita melihat sesuatu kita worry, energi yang kita pancarkan juga itu worry gitu kan. Jadi worry itu akan ketemu sama worry-worry lain yang nanti akan balik ke kita gitu. Mungkin kira-kira gitu kalau iniku ya, persepsiku ya. Tapi kalau kita bisa meregulate itu dengan sesuatu yang lebih positif, uh, apa kebahagiaan atau cinta gitu, love gitu kan, ya dengan dia akan menemukan keselarasannya juga dengan energi-energi yang similar gitu. Jadi balik lagi sih kalau aku lebih ke arah sana, karena memang ya kalem bagus, tapi buat aku pribadi juga nggak visible juga gitu untuk selalu ke sana gitu. Mungkin kalau aku jawabannya gitu ya. Thank you, Tio. Bu Anggi ada tanggapan? Ya, sebenarnya secara umum apa yang dijelaskan Mas Tio tadi kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin saya mau nambahin sedikit gitu ya dari apa yang sudah bagus banget tadi disampaikan oleh Mas Tio bahwa ya kita sebagai manusia itu kita seringkali membatasi diri kita dengan aku itu hanya akan recharge kalau aku begini, kalau aku begitu gitu. Nah, proses itulah yang kemudian membatasi diri kita gitu. Kalau kita menyadari bahwa kita ke alam itu adalah sesuatu yang kemudian membuat kita recharge, kita perlu ingat bahwa kita sendiri itu bagian dari alam loh, gitu. Ketika kita kemudian mau untuk mengenali diri kita, kemudian melihat lagi ke dalam gitu, atau tadi kalau Mas Tio bilang kita melatih diri kita untuk kemudian bisa meregulasi diri kita dengan baik, ya sebenarnya itu proses yang akan jauh lebih powerful, mau dimanapun posisi kita, mau dimanapun kita berada, itu akan tetap membuat kita eh, selaras gitu tadi ya kalau Mas Tio bilang kurang lebih seperti itu. Ini ada sebuah pesan yang apa namanya seringkali saya dapat dari orang tua ketika kita menjadi manusia itu ada tiga gitu. Yang pertama eh, ora kemudu-kudu gitu kalau orang Jawa bilang itu eh, tidak harus segala sesuatu tuh nggak harus kamu nggak harus begini kamu nggak harus begitu gitu atau ego gitu ya yang kita kedepankan atau angkara gitu yang kita kedepankan kemudian tepungi awakmu dewi gitu ya mengenali diri sendiri gitu satu nggak boleh kemudu-kudu satu mengenali diri sendiri kemudian yang terakhir adalah ora cuget marang lian nggak boleh cuget itu apa ya membenci sesama, membenci alam dan lain sebagainya. Kalau kamu menjalankan itu, kamu akan menjadi lebih nyaman. Gitu. Ketika kamu kemudu-kudu, aku ingin mengejar ini, aku mengejar itu, ya kita secara hidup pasti menjadi apa ya? eh ya akhirnya itulah gitu yang menjadi target kita, ambisi kita terus gitu. Terus kalau kita nggak mengenali diri kita, ya akhirnya kita terjebak pada hal-hal yang bersifat rutinitas dan lain sebagainya, tanpa kita bisa keluar sejenak untuk tadi kalau dibilang recharge dan lain sebagainya, gitu ya. Dan ketika kita membenci orang lain, ya otomatis gitu ya, itu kan vibes-nya pasti negatif, sehingga kita memasukkan hal-hal negatif ke dalam diri kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anggi. Oke, Mungkin aku ini tambah terakhir. dikit ya. Oh, boleh. Tadi apa namanya tentang recharge. Aku waktu itu pernah belajar ya kayak meditasi gitu kan, meditasi Kundalini gitu. Aku pertama kali pas belajar itu aku baru ngerasa bahwa ya manusia itu ya selayaknya teknologi ya, kita bisa di charge ya kayak Program ya. handphone kayak lain-lain gitu kan, dengan kita tadi bisa mengolah energi kita sendiri gitu. Ternyata nggak perlu terlalu susah-susah. Ya of course lah, jalan-jalan itu healing keluar itu ya sebetulnya selain apa menyelaraskan diri dengan alam yang itu gitu, tapi juga bisa belajar dan lain-lain, jadi nambah ilmu dan lain-lain. Tapi kalau kita terlalu bergantung pada hal-hal itu ya menurutku juga ini ya apa nggak praktikal gitu keseharian. Jadi kayak ya even ya meditasi dan lain-lain, kalau aku personally yang Kundalini itu sangat bisa merasa recharge. Ternyata
bisa ya di charge kayak kayak baterai, oh tiba-tiba full lagi nih rasanya gitu. Dan Hmm. ya itu sih masih keep exploring juga. Dan uh, ya nggak harus terlalu bergantung sama alam, biarpun alam itu sangat powerful gitu. Thank you. Ya, betul. Kita kayak punya baterai ya. Asalkan kita cocok dan tahu metode apa sih yang bisa kita pakai untuk diri kita. Jadi yang itu tadi Bu Anggi bilang kenali diri ya. Terus lakukan. Nah, ini terakhir boleh Tio, boleh Bu Anggi yang menjawab. Ternyata sudah dijelaskan oleh Aska. Jadi tuh gini loh. Jadi kadang tradisi yang terkadang mitos itu bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kalau nggak dilakukan itu dibilang orang tua pamali. Tetapi mitos-mitos itu terkait dengan kebudayaan. Nah, jadi caranya bagaimana untuk tetap bijaksana dalam bersikap di antara tension itu antara melakukan hal yang disebut mitos, mungkin terkait dengan kebudayaan yang mungkin bertentangan dengan perkembangan teknologi gitu. Kalau boleh ada contohnya Ya, apa nih Asa? iya, Tio mau jawab mungkin dulu. contohnya akan membantu ya. Tapi kalau mitos itu, jadi sebetulnya secara saintifik itu kan semua bisa dijelaskan ya. Mm-mm. Kalau kalau aku ya pandangannya aku tuh semua itu matematika gitu. Semua yang ada di dunia ini adalah matematika gitu. Jadi bisa bisa ada formulanya, bisa dijelaskan, bisa diturun, bisa di nggak ada yang nggak bisa dijelaskan secara saintifik gitu. Pasti ada gitu. Pasti bisa, bukan pasti ada. Jadi ya mitos itu mitosnya apa gitu kan. Even ini mungkin bukan mitos ya, aku nggak tahu mitosnya apa, jadi mungkin bisa di share juga spesifik mitos atau beberapa contoh mitos. Tapi kalau aku sendiri nih ya, kayak misalnya aku kan memang suka teknologi, suka science gitu. Aku tuh dari dulu kalau misal kayak kita lah aku di Jakarta gitu kan, macet kan, aku macet banget ya gitu. Terus kalau pergi ke misalnya ke tempat yang jauh, naik ke apa namanya kendaraan atau naik pesawat yang jauh, itu aku juga selalu kayak aduh ini kok lama banget gitu, padahal kita tuh harusnya bisa apa namanya teleport gitu ya. Teknologi teleport itu kan adalah di sci-fi, di Star Trek segala macam. Ya di Indonesia sebenarnya kan teknologi teleporting itu juga ada gitu ya, yang masukin ke dalam perut itu paku-paku dan lain-lain itu kan juga sebenarnya teleporting. Nah, itu kan bisa dijelaskan dengan sains gitu. Tapi memang orang sains itu kadang-kadang tidak mau bergabung dengan atau tidak mau berdiskusi dengan apa? Orang fisika nggak mau berdiskusi dengan metafisika gitu kan. Jadi ya pada akhirnya nggak ngobrol. Tapi itu sebetulnya sangat bisa dijelaskan kenapa itu bisa ada di dalam tubuh gitu kan. Kalau dia teleport gitu kan bisa gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya mitos, tapi kayak hal-hal yang di luar nalar gitu, itu harusnya sangat bisa dilakukan. Nah, aku sekarang sebetulnya lagi penasaran gitu kan, gimana sih itu kan teleport itu tuh kan sangat canggih, dan orang Indonesia tuh banyak ya yang punya ilmu-ilmu gitu. Aku kan kebetulan lama di luar, jadi di luar tuh nggak ada yang punya ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu itu bisa di breakdown secara sains, dan ya seharusnya itu bisa dipakai buat alat transportasi kita juga. Kita mau kemana itu kan kita bisa teleportasi menggunakan uh, apa metode yang sama gitu. Jadi uh, uh, anything yang ada di dunia ini sih menurutku harusnya bisa dijelaskan ya, termasuk mitos-mitos tadi ya. Aku juga kurang paham mitosnya apa, tapi mungkin itu kali kalau dari aku. Oke. Oke, ini contohnya di pernikahan dikasih bedak pengantin biar anak nggak sawan. Bayi newborn saat syukuran dilempar-lempar maknanya. Ternyata agar anak tumbuh dengan tangguh. Tapi agak sulit dijelaskan Iya. logika. Tapi kalau nggak manut jadi konflik lain. Contohnya. Sebe- Sebetulnya salah satu yang aku rasakan sekarang ini, manusia zaman sekarang itu merasa manusia paling canggih gitu. Eh, Padahal kayak aku mempelajari misalnya tadi ya ke apa civilization, apa namanya, peradaban zaman dulu, ya mungkin kita ngeliat oh ini bikinnya candi, oh bikinnya apa tadi piramid segala macam, tapi the way they actually build the pyramid itu kan super super thoughtful, super canggih gitu ya, dengan Canggih. dia bisa menggunakan berbagai macam apa ukuran gitu ya, dan selaras dengan alam semesta, dengan bintang-bintang gitu, itu kan amat sangat canggih gitu. Jadi
yang tadi dibilang kita sekarang sangat high tech ya, udah punya handphone, udah punya smartphone, punya AI segala macam. Jangan salah juga gitu, budaya-budaya itu mungkin dulu di zaman itu juga sangat canggih gitu ya. Nah, jadi ya kita harus bisa mengerti juga sih maksudnya apa dan secara sains itu apa. Ya ada juga mungkin yang nggak baik gitu ya, nggak semuanya selalu baik, tapi ya pasti banyak yang punya reasoning kuat gitu kenapa itu dilakukan gitu. Jadi aku pun sebagai orang yang berbackground teknologi uh, ya merasa bahwa budaya-budaya kita tuh banyak yang bagus dan banyak yang bisa dibilang advance gitu ya secara teknologi, secara spiritual. Sehingga ya kitanya mungkin agak sedikit merasa lebih canggih daripada orang-orang di peradaban sebelumnya gitu kan. Jadi ya mungkin itu sebenarnya lebih ke pengertian ya untuk tadi supaya selaras antara ya pengertian teknologi sekarang sama sama dulu tuh seperti apa gitu. Jadi ya so far sih alhamdulillah aku kalau mencoba menjelaskan seperti itu ya jadi mengerti juga dan ya kadang kita ya kurang apa ya, semakin kita belajar peradaban itu semakin kita merasa kayak aduh kita ini nggak ada apa-apanya. Peradaban sekarang ini masih the more we know the more we feel like we don't know gitu. Jadi kayak dulu kayaknya canggih banget gitu, malah justru kita ngerasa sekarang ini kayak belum ada apa-apanya gitu. Jadi ya tadi mungkin jawabannya itu kali ya. Nah, Iya, iya. kira-kira. Mungkin kalau boleh ditambah sedikit sharing, sebelum nikah itu kan kita ada mutih ya Bu Anggi, kalau Jawa ya. Iya, ada Pengantinnya, beberapa yang mutih, ada yang pokoknya sesiri-sesiri itu dia mengurangi apa yang dia sukai. Misalnya saya suka coklat gitu ya, saya mengurangi sekali coklat misalnya seperti itu. iya. Jadi dulu saya pernah mau melakukan mutih, yang dimana saudara-saudara tentu saja tidak berhasil ya, karena itu mutihnya waktu itu kalau nggak salah 3 hari. Iya. Terus jadi hari pertama berhasil karena baru hari pertama ya Bu. Hari kedua tuh udah kayak gemeter, aduh Tuhan tolong. Hari ketiga tuh udah, dan ibu aku ngelihat kamu tuh ngapain. Jadi ibu aku pun walaupun sangat Jawa, dia kayaknya melihat aku mau nikah mutih nggak tega, dia akhirnya nawarin fettuccine. Dia bilang ini warnanya putih juga kan. Dia bilang gitu. Padahal dia tahu itu maksudnya nggak boleh, itu cheating. Kayak ya udah deh aku buka, aku nggak kuat. Tapi ternyata setelah menjalani pernikahan, baru setelah melewati kurang lebih 5 tahun, baru baru sadar bahwa oh mutih itu maksudnya apa. Bagaimana kita sebetulnya diajarkan sebelum nikah yang saya tangkap ya Bu, setelah melewati badai 5 tahun itu, melepaskan ego, melepaskan nafsu, melepaskan kebutuhan untuk harus ada saat itu juga, tapi benar-benar bagaimana kita diam di dalam diri kita dan bisa berdikari seapa adanya ya, cuman senasi putih itu gitu. Jadi mungkin yang tadi Tio sampaikan ya bahwa oh ya mungkin kita belum paham saat ini, nggak semuanya 100% pasti bagus, mungkin ada yang kurang cocok juga, tapi sebagian besar mungkin kita bisa pelajari karena mungkin ada makna di balik itu yang bisa menumbuhkan diri kita, bisa membuka jiwa kita dan membuat jiwa kita juga bertumbuh. Oke, so Iya. terima kasih banyak. Ya, sorry Tio, Nambahin dikit sedikit aja ya. Kayak silakan silakan. kayak di Indonesia kan budaya puasa segala macam muti itu kan udah cukup lumrah ya gitu. Di Western country ini malah sekarang mereka fasting is the Ya baru tuh. kayak health lifestyle gitu kan. Iya, Nah iya. begitu Indonesia tahu bahwa orang Western ini open sama fasting, baru Pasti. kita kayak oh ternyata ini gitu. Jadi kadang ya memang apa ya, sebetulnya kan kita nggak perlu harus nunggu mereka melegitimasi bahwa ini tuh sebetulnya sehat atau enggak, malah malah Iya, kan iya. mereka bilang ya apa namanya apa bisa cancer free lah apa segala macam gitu kan, semua benefit-benefitnya, sedangkan ya tadi ya leluhur-leluhur kita udah punya resep-resep itu gitu, dan kita harus lebih ngulik aja gitu secara uh, reasoning itu sebenarnya kenapa gitu. Mungkin tambahannya itu aja sih. Boleh Iya. nambahin ya Mas? Ih, gatel pengen nambah itu kan kalau udah Nambah ngobrol 5.000 akhirnya ya, jadi Bu. nafsu.
Oke, boleh. Nanti saya kirim nomor GoPay. Iya, tadi kalau Mbak Alema bilang ketika kita mutih terus Mbak Alema mutih kemudian ada lemes gitu ya. Kan Hmm. kalau manusia sekarang nih, kita sekarang ini ketika merasakan sensasi itu kan kita tuh pengennya cepet keluar ya dari ketidaknyamanan itu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau menahan diri sedikit, kemudian kita masuk nih ke dalam diri gitu ya, terus kita mengamati, oh sebenarnya ini loh yang aku rasain, ternyata oh ya aku lemes, aku ini. Kemudian kalau kita bermeditasi itu kan kita diajarin ya, kita merasakan setiap mungkin sakit yang kita rasakan baik secara fisik maupun secara emosi gitu. Ternyata perlahan-lahan rasa tidak nyaman yang kita hadapi itu berangsur bisa hilang dan akhirnya kita bisa mendapatkan pembelajaran dan manfaat dari proses itu sebenarnya gitu. Jadi ya itu sih mungkin salah satu kekurangan dari apa ya, saya tidak tahu ya apakah ini kekurangan atau mungkin karakter gitu ya orang-orang sekarang ketika mendapatkan satu peristiwa atau hal yang bikin nggak nyaman itu tuh pengennya buru-buru kabur dari situasi itu, dari state itu, pengennya buru-buru jadi enak gitu. Iya, iya, itu setuju sih. Oke, terima kasih dari Aska ke Bu Anggi dan Mas Tio. Oke, so wow, ini luar biasa sekali. Dari 45 menit menjadi 1,5 jam. Ternyata pembicaraannya seru ya. Jadi terima kasih banyak Pak Tio, Pak Tio lagi, Tio, Bu Anggi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktu molornya yang disediakan. Semoga nanti ada ke depannya ada acara-acara lagi terkait wisdom Nusantara dan hubungannya ke diri kita. Insya Allah di Januari kita juga akan ada dance healing. Sudah pernah dilakukan ya Bu tahun 2022 ini. Dan nanti 23, tahun Mbak. Oh iya 2023 maaf korslet. Kurang mindful. Jadi 2023 kita sudah lakukan ya Bu waktu itu. Ya. Dan akan kita lakukan lagi di 2024 kemungkinan besar Januari. Nanti boleh cek Instagram Ansu Diri untuk kalau teman-teman yang di Jakarta mau coba untuk workshop dance healing ini. Bisa buat cowok juga bahkan kan Bu. Jadi Iya. Mas Tio juga bisa ikutan kalau tertarik. Ikut Mas. Kita bergerak bersama. Nggak harus bisa nari loh. Oke, Gitu, so, ya, nanti aku cobain. terima kasih banyak teman-teman semua sahabat Asri. Oke, thank Thank you. you so much. Sampai Terima ketemu. kasih banyak. Dah. Selamat malam, selamat istirahat. Bye. Elok amat ku cinta tanah tumpah darahku yang mulia yang ku puja sepanjang masa karena airku aman dan makmur pulau kelapa yang aman subur pujaan bangsa sejak
Semua